Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kita belajar lagi di tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Fokus pembelajaran IPS dan PPKN. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. 2. Mampu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak membaca materinya ya. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Ada yang dataran rendah, dataran tinggi, pantai, bahkan pegunungan. Daerah-daerah yang didiami itu tentu saja ikut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. Namun perbedaan itu tentu saja menciptakan keanekaragaman yang semakin memperkaya budaya Indonesia dari segi ekonomi, sosial, dan budaya. Dari segi ekonomi, Laut Indonesia yang sangat luas mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahkan mineral dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dari segi sosial, sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Asia dan Australia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan dari segi sosial. 1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antara warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. 2. Terjadinya pembauran, pencampuran, dan peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. 4. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah, maupun negara lain. 5. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dari segi budaya, kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Manfaat keberagaman budaya. 1. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya pembendaraan istilah dalam bahasa Indonesia. 2. Dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Pengamalan sila ke-1. 1. Saling menghormati antar manusia. 2. Tidak memaksakan suatu agama pada orang lain. 3. Bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. 4. Mengembangkan toleransi agama sejak dini. 5. Membina kerukunan hidup antar manusia. Pengamalan sila kedua. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan. 2. Menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang sekitar. 3. Menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. 4. Tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai baik di sekolah, rumah, dan tempat lainnya.
5. Tidak melecehkan seseorang karena apapun. Pengamalan sila ketiga. 1. Cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. 2. Cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 3. Tidak merendahkan suku adat dan budaya lain. 4. Mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok, pribadi, dan golongan. 5. Menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Pengamalan sila keempat. 1. Mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. 4. Ikut serta dalam pemilihan umum. 5. Melaksanakan hasil keputusan yang berdasar musyawarah dengan niatan dan perbuatan baik dan dengan rasa tanggung jawab. Pengamalan sila kelima. 1. Berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Tidak membedakan seseorang karena status dan kondisi ekonominya. 4. Bersikap kekeluargaan. 5. Tidak mengintimidasi orang dengan hak milik kita. Cukup sekian pembelajaran dari Bu Asri, semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin belajar anak-anakku yang sholihah. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.